Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 29 Mei 2022, dalam Pekan Paskah yang ke-7. Mari kita mengawali renungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami ingin mendengarkan Dikau. Kami mau dekat dengan Dikau. Berfirmanlah Tuhan Bapa kami, supaya kami semakin mengenal kehendak-Mu dalam hidup setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini pada Minggu Paskah yang ke-7, Bapak Paus kita mengajak kita semua untuk merenungkan sabdanya, yang mana pada minggu ini jadikan sebagai Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Berdoa adalah cara berkomunikasi yang paling hakiki demi pertumbuhan iman kita. Berdoa juga adalah cara di mana kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka berdoa adalah salah satu jalan terbaik untuk membangun komunikasi yang baik dengan Allah Bapa kita dan dengan sesama kita. Namun pertanyaan bagi kita, bagaimanakah kita berdoa dengan baik? Berdoa yang baik bukan semata-mata suatu kata atau kalimat yang panjang-panjang, yang indah puitis, tetapi berdoa lebih pada bagaimana kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Maka berdoa itu bisa panjang, bisa pendek, tergantung kondisi, keadaan, atau situasi hati kita. Bahkan berdoa tidak hanya berbicara, tetapi juga saat kita mau mendengarkan Tuhan melalui firman-Nya.
Maka sesungguhnya berdoa itu adalah berbicara sekaligus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan. Dan berdoa yang efektif ketika kita itu dalam keheningan menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, bahkan juga berdiam diri mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ini sangat efektif dan bisa semakin menolong kita mengenali Tuhan, bahkan semakin mengenal sesama ketika kita mendoakan mereka dan juga merenungkan relasi kita dengan sesama. Banyak keluarga, banyak pasangan suami istri tidak bisa saling memahami, saling mengerti karena mereka tidak mau saling mendengarkan. Dan mendengarkan ini adalah tema yang diusung oleh gereja, yang diusulkan atau disampaikan oleh Bapak Paus kepada kita untuk kita renungkan dalam kehidupan kita ini di tahun atau minggu komunikasi sedunia tahun ini. Mengapa kita harus saling mendengarkan? Karena dengan mendengarkan kita bisa mengenali kehendak Tuhan, kita bisa mengenali sesama kita. Ada sepasang suami istri, baru saja mereka menikah, belum cukup 2 tahun, tetapi syukur mereka sudah dikaruniai seorang anak. Namun demikian mereka tidak puas dalam rumah tangganya. Bahkan istri itu mendesak suaminya supaya segera pergi melapor ke pastor paroki mereka untuk meminta izin bercerai. Sang istri tidak senang pada suami juga ya terpaksa mengikuti permintaan istrinya untuk bercerai karena istri cerewet setiap hari. Lalu mereka ke pastor dan mengatakan, "Pastor, kami mau minta untuk bercerai." Pastornya mengatakan, "Ada apa ini? Kamu belum berapa lama menikah, sudah minta bercerai." Tapi sang istri mendesak dan mengatakan, "Pokoknya kami mau bercerai, pastor." Lalu pastornya mengatakan, "Baik, tetapi sebelum kamu bercerai, mari kita duduk, berbicara dan saling mendengarkan." Pastor itu mengatakan supaya kita bisa saling mendengarkan, silakan mengisi lembaran HVS ini dengan apa yang kamu rasakan terhadap pasanganmu, suamimu atau istrimu. Tuliskanlah di sana hal-hal negatif, sifat-sifat yang kamu tidak senangi. Saya berikan waktu 15 sampai 20 menit. Lalu mereka segera mengambil tempat di bilik kiri dan bilik kanan. Tetapi dalam waktu tidak sampai 10 menit, istri itu keluar dan menyerahkan tulisan berupa hal-hal negatif, sifat-sifat negatif menurut dia terhadap suaminya atau sifat negatif suaminya. Lalu pastor itu sangat terkejut, begitu banyak hal yang negatif dari suaminya. Lalu datang sang suami dan mengatakan, "Pastor, ini hasilnya." Dan pastor itu heran karena ternyata sang suami tidak menulis apa-apa. Lalu pastor bertanya, "Kenapa Bapak tidak menuliskan sesuatu?" Dia mengatakan, "Saya tidak melihat kejelekan istri saya. Saya mencintai istri saya dan saya mau berusaha untuk mengenali dan juga untuk mencintai terus-menerus istri saya. Saya mau terus-menerus semakin dekat dengan istri saya." Mendengar kata-kata suaminya, istri itu menjadi malu, tersipu-sipu dan menundukkan kepala. Tetapi sang suami terus-menerus mengatakan, "Kendati istri saya seringkali cerewet, seringkali banyak tuntutan, tetapi saya berusaha untuk mendengarkan apa yang ia katakan, apa yang ia inginkan, dan saya mau berusaha untuk memahami, mengerti dia." Nah, kata-kata memahami, mengerti dia, mendengarkan dia, bahkan kata-kata sang suami bahwa mengatakan saya sangat mencintai istri saya, membuat hati sang istri luluh dan tersentuh. Lalu ia mulai menangis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, seringkali dalam keluarga kita, dalam relasi kita dengan sesama, seringkali kita tidak bisa saling memahami karena kita tidak mau saling mendengarkan. Kita terus-menerus mengungkapkan perasaan dan pikiran kita tanpa mau mendengarkan apa yang menjadi pemikiran ataupun perasaan keluarga, orang tua, pasangan kita, anak-anak kita.
Maka karena itu, Paus pada Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini mengajak kita untuk saling mendengarkan satu sama lain, supaya kita bisa saling mengenali, saling memahami, dan karena itu bisa saling mencintai, bahkan mendengarkan Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita bisa mengenal, memahami kehendak-Nya, sehingga kita menjadi murid-murid-Nya yang berani hidup dalam kasih satu sama lain. Dan itulah kehendak gereja, itulah kehendak Tuhan. Mari saudara-saudari kita membuka hati, mohon terang Roh Kudus supaya kita dibimbing pada Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini untuk semakin saling mendengarkan, sehingga dengan demikian kita hidup dalam ketentraman dan damai, hidup dalam kebahagiaan dan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau mengajak kami untuk saling mendoakan dan mau saling mendengarkan. Semoga kami semakin bertumbuh dalam iman, saling memahami satu sama lain, terlebih dalam keluarga kami satu sama lain, dan semoga kami semakin mengenal Dikau dan Bapa di surga bersama dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari senantiasa diberkati Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin.